Sehat. Alhamdulillah. 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 Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca kalimatullah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada Kepala Sekolah Pesantren Masyarakat Digital, Miss Ica. Yang kedua adalah yang terhormat pada Pak Yuda. Yang ketiga adalah yang terhormat keluarga besar Yayasan Mahkamah Mahmuda, baik dari tingkat RA, Tabat-Tabai, maupun tingkat SD, Pesantren Masyarakat Digital, baik dari guru maupun staf-staf yang ada di Yayasan Mahkamah Mahmuda. Oke, teman-teman, teman-teman sudah mengenal saya ya tadi ya. Oke. Teman-teman, sekali lagi perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Rizky Jidan Herman. Biasanya di Pesantren Masyarakat Digital ini saya dipanggil Ustadz Adam gitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih diberikan tugas atau amanah yang saya rasa saya juga perlu mengupgrade diri lagi untuk menjadi yang lebih perfect atau lebih baik lagi. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan men-sharing gitu tentang komunikasi skill in learning atau komunikasi dalam pembelajaran atau komunikasi pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada 4 pembahasan, teman-teman. Yang pertama itu adalah komunikasi secara umum maupun komunikasi secara pendidikan. Yang kedua adalah prinsip pengenalan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah komunikasi pembelajaran atau komunikasi pendidikan. Yang keempat itu adalah prinsip dari komunikasi pembelajaran maupun pendidikan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan nih teman-teman kepada teman-teman semua yang ada dalam benak teman-teman nih mengenai tentang komunikasi gitu. Ada yang ingin memberikan pendapat komunikasi itu seperti apa? Yuk, siapa aja boleh mengutarakan pendapatnya. Sebelum kita masuk ke materi ya. Komunikasi, apa sih yang pertama kali ada di benak kita ya, Ustadz Adam ya? Ya, betul sekali. Ya, 1 orang saja, boleh. Boleh, siapa? Bu Kiki, mungkin? Bu Putri? Proses penyampaian. Oke, proses penyampaian, Ustadz Adam. Oke, boleh. Nah, menurut Bu Kiki, memang betul, komunikasi itu adalah proses penyampaian. Namun, secara harfiah, secara gamblang, komunikasi itu luas sekali. Nah, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Nah, komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Gitu. Nah, biasanya di dalam aktivitas komunikasi itu dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Nah, proses komunikasi juga biasanya gitu dimulai dengan adanya bahan pembicaraan yang dilontarkan oleh pembicara yang kemudian diterima oleh penerima. Nah, bagaimana kalau misalkan kita berbicara sendiri gitu, berbicara dengan diri sendiri, apakah itu sebuah komunikasi? Nah, itu bukan dari sebuah komunikasi, ya. Nah, komunikasi itu adalah dari satu pihak ke pihak lainnya. Kalau misalkan komunikasi dengan sendiri, ya, komunikasi dengan diri sendiri itu bukan sebuah komunikasi. Nah, kita perlu tahu itu ya. Nah, kemudian proses komunikasi biasanya yang tadi saya bilang adalah ada penerima dan ada yang mengirim informasi. Ya. Nah, dalam hal komunikasi, beberapa ahli menemukan atau menjelaskan tentang komunikasi. Nah, di sini ada Profesor Dr. Haji Ahmad Wijaya yang kebetulan dia adalah salah satu
penulis buku yang berjudul tentang otonomi daerah dan prinsip dari komunikasi publik. Nah, dia menjelaskan bahwasanya komunikasi itu adalah hubungan kontak antar individu maupun kelompok gitu. Jadi yang tadi saya bilang ketika kita berbicara sendiri itu bukan sebuah komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah antar hubungan individu maupun kelompok. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke bagian komunikasi pendidikan. Nah, ini adalah komunikasi pendidikan, ya. Apa sih komunikasi pendidikan? Tapi sebelumnya biasanya ya ketika kita membicarakan tentang komunikasi pendidikan, selalu tergambar bahwasanya pendidikan ya hanya menyampaikan informasi, menyampaikan terkait pelajaran, terkait materi apa yang disampaikan, tapi sebenarnya komunikasi pendidikan itu adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan gitu. Komponen instruksionalnya yaitu terdiri dari pesan berupa materi pembelajaran atau penyampaian pesan yaitu guru. Nah, bahan untuk menuangkan pesan, peralatan yang mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, terus atau serta latar situasi yang kondusif bagi proses pembelajaran. Nah, bagaimana kalau misalkan pembelajaran tidak ada yang namanya interaksi? Apakah itu disebut pembelajaran yang efektif, teman-teman? Sepi, tidak. Ya, oke. Nah, ketika tidak ada proses interaksi, maka pembelajaran itu tidak dikatakan efektif. Nah, belajar juga membutuhkan interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Artinya, di dalam terjadinya proses penyampaian pesan dari guru ke siswa, dari pendidik ke peserta didik. Nah, itu adalah komunikasi pendidikan. Nah, kemudian ada yaitu hal ini sesuai dengan konsep pendidikan. Nah, kemudian ini ada konsep pendidikan yang telah dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Teman-teman, pasti dari kita semenjak sekolah dasar hingga kita masuk ke perguruan tinggi, kita sering banget atau sering baca tentang Ingalso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Pernah ya teman-teman ya? Kita sering melihat tulisan itu di bed atau di buku-buku pelajaran PKN biasanya seperti itu. Pasti kita tidak luput dari kata-kata Ingalso Sungtulodo dan sebagainya. Nah, padahal di dalam tulisan tersebut mengandung makna yang begitu luar biasa untuk pendidik. Nah, Ingalso Sungtulodo yaitu memberi contoh atau teladan yang baik. Nah, Ingadya Mangunkarso di tengah membangun rasa inisiatif atau kehendak dan kemauan. Yaitu yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, memberi dorongan atau memberi semangat kepada peserta didik. Nah, kita lihat dari Ingalso Sungtulodo. Yang pertama itu adalah memberi contoh atau teladan. Bagaimana bisa dikatakan seorang guru kalau misalnya kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, gitu kan? Nah, kan guru itu adalah sebuah cerminan, gitu. Cerminan peserta didik di sekolah, di tempat pembelajaran, gitu kan? Kalau misalnya kita tidak bisa menerapkan atau memberikan contoh yang baik, bagaimana kita bisa dikatakan seorang pendidik, gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun kehendak atau membangun kemauan atau yang disebut juga dengan inisiatif. Nah, seorang guru atau seorang pendidik itu harus mempunyai rasa inisiatif, kemauan tersendiri agar nantinya dia bisa mengaplikasikannya ke dalam bentuk komunikasi pembelajaran, ke dalam atau menuangkan kepada si peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani ini sangat penting, teman-teman, dalam proses komunikasi pembelajaran.
Tut Wuri Handayani ini yaitu memberi dorongan atau semangat. Nah, seorang guru bukan hanya memberikan tugas saja, gitu, bukan hanya memberikan sebuah materi pembelajaran, tapi dalam komunikasi pembelajaran, dalam komunikasi pendidikan, Tut Wuri Handayani ini sangat diprioritaskan. Gitu. Kenapa? Karena seorang pendidik itu mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didiknya, gitu. Ya, supaya apa tujuannya? Agar nantinya siswa itu dapat terbangun untuk yang namanya lebih giat lagi dalam menangkap proses pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran. Tadi kita sudah masuk ke proses komunikasi pendidikan, sekarang kita masuk ke komunikasi pembelajaran. Nah, teman-teman, ya, di dalam komunikasi pembelajaran, nah di sini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20. Nah, memang tahunnya ini sudah lama. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan orang-orang Dinas Pendidikan, orang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bogor, kebetulan saya punya relasi dan saya menanyakan tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 apakah masih digunakan. Ternyata beliau mengatakan masih, gitu. Yang berubah itu adalah konsepnya, gitu. Tapi sistemnya tidak, gitu. Dalam hal komunikasi pembelajaran. Nah, komunikasi pembelajaran yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan bahwa pembelajaran proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajarnya. Sumber belajarnya apa? Contohnya seperti alat peraga atau alat-alat yang mendukung gitu. Nah, suatu lingkungan belajar itu seperti apa? Seperti sekolahan atau kampus atau bahkan majelis taklim pun kita bisa melakukan atau mengadakan proses pembelajaran gitu. Nah, teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa pembelajaran pada dasarnya tidak menitik beratkan pada apa yang dipelajari gitu ya, melainkan pembelajaran itu berupaya untuk menciptakan bagaimana siswa mengalami proses pembelajaran, terus ya, proses komunikasi dalam pembelajaran, yaitu dengan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan cara perorganisasian materi atau cara penyampaian pelajaran dan cara mengelola pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, tujuan untuk proses pembelajaran kita bisa tarik kesimpulan yaitu untuk bagaimana caranya kita menyampaikan pembelajaran maupun mengelola suatu pembelajaran itu secara efektif gitu. Ya. Nah, kemudian pendidikan juga seringkali kita menyamakannya istilahnya yaitu pengajaran dan pembelajaran gitu. Padahal pengajaran itu lebih mengarah pada pemberian pengetahuan dari pendidik peserta didik yang kadangkala berupa secara sepihak gitu, berlangsung secara sepihak antara saya dengan seseorang seperti itu nah, sedangkan pembelajaran atau learning adalah siswa yang melakukan kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi atau secara luas dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar gitu. Dari faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun perorganisasian pembelajaran. Seperti itu, teman-teman. Ya. Tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa komunikasi pembelajaran itu tujuannya adalah untuk menyampaikan pembelajaran dan cara kita untuk mengelola pembelajaran itu secara efektif. Gitu. Nah, itu sudah tertuang dalam Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003 tentang Sik Dinas pasal 1 ayat 20. Nah, kemudian kita masuk ke materi yaitu tentang komunikasi e-learning. Nah, itu penting sekali nih teman-teman. Ini sudah ada 4 nih. Sudah ada 4 contoh atau prinsipnya nih gitu, dan juga contohnya. Yang pertama itu adalah respect. Prinsip pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif itu adalah sikap saling menghargai, saling menghormati, gitu kan, dari individu maupun kelompok yang akan nantinya menjadi sasaran pesan yang akan disampaikan oleh guru. Nah, guru itu harus memiliki rasa sikap menghargai dan menghormati. Tidak boleh yang namanya membeda-bedakan antara murid A dengan murid B gitu. Kadang-kala nih teman-teman ya, kadang saya suka menemukan nih, saat itu guru membedakan antara murid yang pintar dengan murid yang bodoh. Padahal semua semua siswa itu tidak ada yang bodoh, semuanya itu pintar. Itu hanya saja prosesnya saja yang berbeda gitu. Tidak ada yang bodoh gitu. Nah, ada contohnya yaitu tulisan kalian bagus. Nah, itu kan sebuah bentuk menghargai ya, menghargai orang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya tulisan kalian kurang bagus nih, bagaimana perasaannya? Kalau misalnya kita jadi siswanya nih, terus guru bilang tulisan kalian kurang bagus, kan rasa sakit hati pasti ada ya. Kalau misalkan kita hatinya itu sensitif gitu. Nah, itu tidak boleh tuh. Kita harus menjaga gitu, menjaga rasa menghargai orang, menghormati orang, itu kita harus menjaga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yaitu empati. Empati itu adalah prinsip dasar yang paling penting yang dimiliki oleh manusia. Karena empati itu adalah kebutuhan untuk dihargai. Ya. Kebutuhan manusia untuk dihargai gitu. Empati ini adalah suatu rasa lapar manusia yang tak terperikan dan tak tergoyahkan gitu. Sehingga setiap individu yang dapat memuaskan kelaparan hati tersebut akan menggenggam orang gitu dengan telapak tangannya. Nih, jadi ketika siswa itu sudah merasa nyaman dengan kita, maka penyampaian proses komunikasi pembelajaran itu akan berjalan dengan efektif gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai kita sebagai pendidik, kita tidak punya rasa empati. Nah, bagaimana kita menyampaikan komunikasi pembelajaran itu secara efektif agar ia bisa menangkap pembelajaran tersebut? Kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak mempunyai rasa empati atau istilahnya adalah tidak mempunyai rasa menghargai orang lain. Nah, contohnya adalah apakah kamu mau apelku? Nah, contoh dari kalimat empati itu. Apakah kamu mau apelku? Nah, itu kan sebuah bentuk ingin dihargai gitu. Nah, dengan cara penawaran tersebut, maka siswa akan merasa gini, oh ternyata dia itu baik loh sama saya. Oh ternyata guru ini baik loh sama saya, gitu kan. Nah, kalau misalkan gurunya tiba-tiba, kamu keluar deh, gitu. Kamu nggak ngerjain tugas, keluar. Nanti kan murid akan mikir, ih ini guru galak banget sih gitu kan, marah-marah doang nggak memberikan solusi gitu kan. Kadang ketika kita SD nih, saya sendiri gitu merasakan gitu kan, saat saya sekolah dasar tuh ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR dimarahi gitu, dimarahi dan tidak diberikan solusi gitu kan. Biasanya ketika kita tidak mengerjakan PR dipukul lah pakai rotan lah gitu kan ya, dipukul lah pakai penggaris lah gitu kan, terus suruh keluar lah gitu, suruh berjemur di di tiang bendera lah gitu kan. Nah, seorang guru tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita harus mempunyai rasa empati gitu. Kita harus mempunyai rasa menghargai orang lain gitu. Ketika kita menghargai orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita gitu. Sebelum kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain gitu. Nah, yang ketiga ada audible.
Ya. Yang ketiga itu adalah audible. Masih kedengaran teman-teman suaranya? Kedengeran Masih, masih. Ya, kalau masih kedengarannya. Yang ketiga adalah audible. Nah, prinsip audible itu adalah berarti dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik gitu. Berbeda dengan prinsip yang kedua, yakni empati atau ingin dihargai gitu, di mana guru harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun menerima umpan balik dengan baik gitu. Maka audible ini menjamin bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima oleh peserta didik gitu. Ini kenapa sangat penting audible ini gitu? Karena banyak sekali contoh-contoh yang kita sering temui, misalkan nih contohnya adalah, nah, makan pakai tangan yang bagus gitu. Seharusnya apa teman-teman? Makan pakai tangan kanan. Ya, ya itu. Nah, kalau misalnya kita bilang, nah, makan pakai tangan yang bagus. Kalau orang yang tidak mengerti tangan yang bagus itu yang mana gitu kan? Kadang ada yang masih ketuker tuh, tangan yang bagus berarti tangan kiri, padahal tangan yang bagus itu adalah tangan kanan gitu kan. Itu sebuah adab juga gitu kalau kita makan pakai tangan yang kanan gitu. Contohnya itu, nah, makan pakai tangan yang kanan ya gitu kan. Itu kan sebuah pesan yang dapat diterima oleh si peserta didik gitu kan. Kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan proses penyampaian komunikasi yang tidak bisa dimengerti, bagaimana orang bisa menangkap gitu, bisa menerima, bisa mengerti gitu kan. Nah, yang keempat adalah humble. Nah, prinsip keempat adalah membangun komunikasi yang efektif. Humble itu adalah prinsipnya, yaitu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif gitu. Di mana sikap humble ini adalah sikap rendah hati. Ya, sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama, membangun rasa menghargai orang lain, dan biasanya didasari oleh sikap rendah hati. Itu pada kesimpulannya itu yang keempat adalah prinsip kita harus mempunyai prinsip sikap rendah hati. Ya. Nah, contohnya itu kalian semua lucu ya dalam bernyanyi, padahal kalau kita mau mengutarakan ya dia bernyanyinya kurang karena suaranya kurang bagus gitu kan. Kalau misalkan kita lontarkan kepada si peserta didik, kan peserta didik merasa, aduh ya udah deh, maaf gitu kan. Ya, kita harus punya rasa rendah hati walaupun pada kenyataannya tidak seindah, tidak sebagus apa yang kita lihat gitu. Nah, sikap humble itu, rendah hati itu kita harus tanamkan pada diri kita sebagai pendidik gitu. Nah, komunikasi efektif dikatakan apabila terdapat aliran dua arah antara komunikator dengan komunikan, dan informasi dengan harapan kedua belah pihak saling mengerti. Nah, sama seperti peserta didik dengan pendidik, terus mahasiswa dengan dosen, seperti itu. Nah, bahasanya pun berbeda gitu kan. Jangan menyamakan bahasa anak-anak dengan bahasa dewasa. Kadang kala kita tidak sadar gitu kan, bahasa orang dewasa kita bawa ke dalam dunia pendidikan, apalagi dalam pendidikan yang kelas usia rendah, misalnya TK atau sekolah dasar gitu kan. Nah, maka ketika proses komunikasi itu berjalan efektif, komunikasi itu dinyatakan berhasil, ya, dinyatakan bahwa pembelajaran tersebut berhasil. Saya katakan sekali lagi, ketika komunikasi itu berjalan dengan efektif, maka komunikasi penyampaian pembelajaran dikatakan berhasil. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran, teman-teman. Nah, di sini sudah ada 4. Di slide selanjutnya ada 4 lagi. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Nah, pada pemula pembelajaran, siswa perlu diberi tahu tentang pengetahuan apa yang ia peroleh gitu. Tidak mungkin ketika seorang pendidik
memberikan tugas tanpa ada tujuannya gitu. Contohnya ketika kita memberikan tugas menghitung penjumlahan, gitu kan pasti ada tujuan tertentu gitu. Tujuannya apa? Agar anak bisa mengenal penjumlahan, baik penjumlahan angka besar atau bilangan besar atau bilangan kecil seperti itu. Nah, dengan demikian ya ketika kita mempunyai prinsip yang pertama tadi itu memberikan pengetahuan tentang belajar, dengan demikian dapat menjadi proses komunikasi yang efektif gitu. Dan demikian juga dapat menjadi model perilaku yang diharapkan dapat dipertunjukkannya pada akhir pembelajaran. Jadi biasanya kalau kita di PMD maupun di Taba-Tabai itu biasanya ada refleksi gitu. Kita mengulang kegiatan apa aja nih hari ini, contohnya seperti sholat duha. Nah itu diulang tuh kembali, apa aja sih kegiatan hari ini anak-anak gitu kan. Itu adalah memberi pengetahuan tentang tujuan belajar. Nah yang kedua adalah memotivasi siswa. Nah yang kedua adalah motivasi siswa. Salah satu peran yang umum dari media komunikasi pembelajaran adalah motivasi siswa. Ya, tanpa motivasi sangat mungkin pembelajaran tidak menghasilkan pembelajaran yang efektif gitu kan. Tidak menghasilkan pembelajaran yang efektif. Nah, usaha motivasi tadi di materi Pak Yuda ada yang menanyakan ya, kalau misalkan bagaimana caranya kita memotivasi siswa agar dia bisa menangkap dalam pembelajaran. Ya, kalau nggak salah saya baca seperti itu. Nah, ada salah satu cara agar anak itu bisa termotivasi. Nah, usaha motivasi yang sering kita lakukan adalah dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan di masa depan. Bagaimana maksudnya? Contohnya, nah, ketika kamu belajar dengan giat, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Gitu. Itu kan menggambarkan suatu masa depan, gitu kan. Nah, ketika kita memberikan sebuah motivasi seperti itu, maka anak-anak akan merasa tergairah untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal yang baru, gitu kan. Nah, penting sekali untuk memotivasi siswa, gitu. Nah, yang ketiga adalah menyajikan informasi. Nah, ada 3 jenis varian penyajian informasi. Yang pertama itu adalah basic atau penyajian dasar, di mana membawa siswa kepada pengenalan pertama terhadap materi pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau kegiatan siswa yang dilakukan oleh guru kelas, baik guru kelas maupun siswa. Gitu. Nah, yang kedua adalah penyajian pelengkap. Penyajian lengkap itu setelah penyajian yang dilakukan oleh guru kelas yang digunakan oleh seorang guru kelas dan media yang digunakan oleh guru kelas untuk membawa sumber-sumber tambahan ke dalam kelas gitu. Nah, yang ketiga adalah penyajian pengayaan. Biasanya pengayaan itu dilakukan saat akhir semester gitu, atau istilahnya ada yang namanya remedial atau namanya pelatihan ulangan harian gitu kan. Nah, yang keempat adalah merangsang diskusi. Nah, itu masuk ke penyajian penyajian informasi ya. Nah, merangsang diskusi digunakan untuk merangsang diskusi yang seringkali disebut dengan papan loncat gitu. Format media itu biasanya menyajikan sebuah masalah atau pertanyaan. Nah, penting sekali nih teman-teman, penting sekali untuk kita merangsang diskusi, gitu kan, untuk membuat kelompok kecil dalam pembelajaran, gitu. Kenapa? Karena ketika kita menerapkan sistem diskusi, itu nanti akan memacu siswa untuk berpikir, gitu. Nah, nanti critical thinking itu akan keluar sendiri di dalam pikiran si peserta didik. Nah, kemudian yang keempat adalah sebentar ya teman-teman ya. Oke. Yang kelima adalah mengarahkan siswa.
Ya, mengarahkan siswa dalam bentuk apa? Mengarahkan kegiatan siswa, gitu. Pengarahan kegiatan siswa merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang disebut juga dengan metode kinerja atau performance, atau media penerapan atau aplikasi terhadap pendidik kepada peserta didik, gitu. Nah, bentuk penyajiannya mulai dari pembelajaran sederhana untuk kegiatan siswa seperti tugas pekerjaan rumah, sampai kepada pengarahan langkah demi langkah. Nah, biasanya kita sudah menerapkan di pesantren masyarakat digital maupun di Tabatabai. Kalau saya pribadi di pesantren masyarakat digital, setiap kita memberikan sebuah worksheet atau lembar tantangan, itu terlebih dahulu kita memberikan pengarahan kepada si peserta didik agar nantinya ketika ia mengerjakan worksheet tersebut mudah gitu, ya, tanpa ada arahan maka siswa akan bingung gitu kan, oh kita mau kemana nih gitu, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu kan. Itu penting sekali kita mengarahkan kegiatan siswa. Nah, yang keenam adalah pelaksanaan latihan dan ulangan. Nah, biasanya berhubungan dengan kegiatan yang lebih kompleks yang membutuhkan koordinasi atau perwakilan dari beberapa keterampilan dan biasanya merupakan penerapan pengetahuan. Nah, itu teman-teman bisa menyimpulkan ya kalau pelaksanaan latihan dan ulangan itu diadakan setiap akhir semester gitu, bahkan atau dalam sebulan satu kali atau ulangan harian seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah menguatkan belajar. Nah, menguatkan belajar itu sama sekali dengan motivasi siswa, ya. Jadi penguatan itu adalah di mana kepuasan yang dihasilkan dari belajar yang cenderung meningkatkan kemungkinan siswa merespon dengan tingkah laku yang diharapkan setelah diberikan stimulus atau diberikan asupan. Nah, ini juga masuknya ke merancang diskusi atau membangun diskusi. Ya, ketika kita membangun diskusi, ketika kita membentuk sebuah kelompok, di situ kan ada yang namanya proses komunikasi gitu kan. Nah, nanti anak-anak akan tergairah tuh, akan memacu tuh, akan menemukan jawaban tersendiri dari permasalahan-permasalahan yang ia temui gitu. Nah, yang kedelapan ini yang terakhir nih teman-teman ya. Yang kedelapan adalah memberikan pengalaman simulasi. Nah, kita harus tahu nih, simulator dan simulasi. Kalau simulasi itu lebih ke praktek. Kalau simulator itu adalah alat yang digunakan untuk menciptakan lingkungan buatan yang secara realistis dapat merangsang siswa dan reaksinya terhadap responnya sendiri sehingga dapat melatih perilaku yang kompleks yang membutuhkan lingkungan yang khusus. Contohnya bagaimana? Nih, contohnya seperti kita mensimulasikan tentang pesawat. Nah, kalau mensimulasikan tentang pesawat, rentangan tangannya gitu kan, rentangan kedua tangannya gitu kan. Nah, itu adalah sebuah simulasi bagaimana pesawat mempunyai sayap gitu kan, bagaimana pesawat bisa terbang, ayo belokkan ke kanan, ke kiri. Nah, itu kan sebuah simulasi. Nah, biasanya simulasi itu digunakan dalam proses komunikasi pembelajaran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi dari semua kesimpulan yang tadi saya paparkan ya, bahwasanya komunikasi pembelajaran itu adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan yang dituju secara efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, proses komunikasi juga ada 5. Yang tadi ada respect, empati, audible, terus humble. Nah, komunikasi yang efektif juga dalam proses pembelajaran sangat berdampak nih, teman-teman. Sangat berdampak terhadap kemajuan dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, komunikasi efektif dikatakan apabila terdapat aliran komunikasi dua arah. Yang tadi saya bilang, komunikator dengan komunikan, ya, dengan sama-sama merespon atau timbal balik sesuai dengan harapannya masing-masing. Jadi penting sekali sebagai pendidik, sebagai guru mempunyai skill komunikasi yang baik
dan menjadi agen komunikator yang baik untuk peserta didiknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke Miss Ica, boleh? Oke, terima kasih banyak Ustadz Adam. Alhamdulillah cukup jelas ya teman-teman semuanya. Kita bisa lanjutin ke sesi tanya jawab kali ya Ustadz Adam. Oke, boleh diisi nih kolom chatnya atau mau mau langsung bertanya juga boleh. Oh, ini ada pertanyaan Ustadz Adam, bisa langsung kita bacain ya. Dari Bunda Winur di Cibinong. Assalamualaikum, bagaimana caranya untuk merangsang siswa agar lebih aktif bertanya? Ada nggak sih cara agar siswa bisa meningkatkan rasa keingintahuannya? Banyak kalau kita kan, siapa yang mau nanya, diem semuanya. Udah paham belum? Udah. Tapi kalau ditanya, misalnya tiba-tiba ujian, kadang kita ternyata nggak bisa jawab gitu. Nah, gimana tuh? Nah, itu adalah suatu problem ya. Bukan problem, sebuah tantangan bagi kita sebagai pendidik. Bagaimana caranya bagaimana supaya anak peserta didik itu termotivasi atau terbangun gitu rasa keinginannya gitu ya. Seperti itu. Nah, caranya yang pertama itu adalah yang tadi saya sampaikan, itu merangsang diskusi. Nah, setelah proses komunikasi pembelajaran itu berlangsung, ada baiknya kita menerapkan kelompok berdiskusi atau kelompok kecil. Nah, dari situlah mereka akan terbangun rasa keinginan, rasa pengetahuan, rasa ingin tahu gitu kan. Biasanya anak-anak itu ketika kita memancing dia terus gitu, maka dia akan terbiasa gitu. Nah, jadi salah satunya adalah merangsang diskusi, dan yang kedua adalah memotivasi agar anak tersebut bisa bisa lebih efektif dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Nah, selain di sekolah juga ya, orang tuanya pun harus bisa memotivasi siswa, memotivasi anaknya gitu kan. Misalkan, Dek, nanti kalau misalkan kamu belajarnya benar, kamu akan menjadi orang yang berguna, orang yang sukses gitu. Jadi bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah pun harus diberikan stimulus atau dorongan gitu. Mungkin bisa ya. Oke, baik. Jadi itu sebuah tantangan tersendiri ya gitu. Jadi mungkin boleh menambahkan sedikit Ustadz Adam. Ya, boleh. Bagaimana supaya anak aktif bertanya? Maka bisa kita mulai dulu kayaknya. Bisa kita mulai dengan kita kasih contoh-contoh pertanyaan yang ringan, yang mudah, lalu mereka bisa jawab gitu. Nanti kita kasih waktu untuk bergantian si anak yang membuat pertanyaan. Bisa dilatih dengan cara itu mungkin. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ada dari Bu Aini dan Bu Evi. Kita bacain dulu yang Bu Aini ya. Ustadz, bagaimana cara yang efektif untuk menyampaikan pesan atau gagasan yang mudah dimengerti dan tidak mengandung makna yang ambigu? Gitu. Jadi apa yang kita maksud dan apa yang anak harus paham harus satu paham nih. Gimana caranya? Oke, boleh ditampung ya? Ya, satu lagi mungkin Bu Evi nih. Nah, ini juga tadi mau saya tanyakan Bu Evi, bagaimana cara agar kelas menjadi hidup? Karena biasanya proses itu hanya satu arah, apalagi dengan sistem pembelajaran daring seperti ini. Gitu kan? Kitanya ngomong aja di grup atau di mana, tapi anak-anaknya tidak memberikan timbal balik. Nah, itu gimana caranya tuh Ustadz Adam? Silakan. Oke, ya. Saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Bu Aini ya, mengenai tentang bagaimana kita menyampaikan komunikasi pembelajaran efektif tanpa ada bahasa yang ambigu gitu ya. Ya. Yang pertama ya, yang saya dapat pengalaman dari mengajar itu ketika kita menyampaikan informasi ya dalam komunikasi pembelajaran ya, kalau misalnya kita tidak ingin komunikasi itu ambigu, kita harus memperhatikan tata bahasa kita. Gitu. Yang tadi saya bilang, bahasa orang dewasa tidak boleh
taruh di usia dasar misalkan. Bahasa dewasa tidak boleh dipakai dalam komunikasi pendidikan. Itu di tingkat sekolah dasar misalkan. Nah, itu kan akan menimbulkan rasa ambigu terhadap siswa gitu kan. Nah, kita harus memperhatikan gaya bahasa dan tata bahasa kita gitu. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan itu. Nah, yang kedua ada pertanyaan dari Bu siapa? Bu Evi. Bu Evi. Oke, boleh diulang, Miss Ica? Menciptakan kelas agar lebih hidup, apalagi di model pembelajaran yang online seperti ini. Oke. Nah, ini masuknya ke prinsip ya. Ketika apalagi dalam era pandemi seperti ini ya. Nah, kalau misalkan secara langsung ini tatap muka, agar kelas itu menyenangkan, ya. Yang pertama itu kita menciptakan aturan terlebih dahulu gitu. Menciptakan aturan terlebih dahulu dengan tegas, namun penuh empati, gitu kan. Nanti kan ketika dia mengetahui aturan tersebut, maka siswa akan tahu nih, oh berarti kalau misalnya saya melanggar aturan itu, saya mendapatkan konsekuensinya nih, gitu kan. Nah itu salah satu cara untuk menciptakan kelas yang kondusif. Nah bagaimana caranya agar ketika pembelajaran secara daring ini berjalan dengan efektif ya, atau nyaman gitu ya? Ya. Nah, yang pertama kita berbicara ke medianya saja ya. Kalau misalkan kita secara daring ini kan kita tidak tahu ya karakter secara langsung anak itu seperti apa. Nah, kita berbicara tentang medianya saja. Nah, ketika pandemi seperti ini, alangkah baiknya ya guru harus bisa menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya seperti yang saya paparkan nih, misalkan PowerPoint video pembelajar interaktif itu kan banyak banget tuh, ya kan. Nah di dalamnya itu terdapat games gitu atau quiz gitu kan. Nah selanjutnya bisa kita gunakan e-modul. Nah di dalamnya ada tantangan atau ada sejumlah aturan-aturan bagaimana caranya kita agar bagaimana caranya peserta didik itu dapat mengerjakan tantangan itu secara efektif namun menyenangkan. Nah, kita berbicara ke medianya saja ya. Kalau misalkan kita melakukan pembelajaran secara daring seperti itu. Iya. Mungkin alternatifnya lebih memaksimalkan lagi media yang kita punya gitu ya. Iya, betul betul. Oke, jadi nggak monoton. Kemudian ada lagi nih, wah rame nih, alhamdulillah. Assalamualaikum Kak, kan tidak semua guru kreatif nih. Lalu gimana caranya menggali kreativitas dalam diri seorang guru? Boleh singkat aja Ustaz Adam. Oke. Dari Bu Ovi. Oke, ya. Yang pertama itu kita harus menemukan passion kita, gitu. Kan sebagai guru bukan hanya mengajar aja, tapi kan kita juga harus menemukan passion kita terlebih dahulu, gitu. Ketika kita menemukan passion kita, ya, ketika kita menemukan kelebihan kita, maka apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi itu akan mudah, gitu. Karena apa? Karena itu sesuai dengan passion kita. Jadi intinya adalah kita harus menemukan passion gitu. Kita harus menemukan passion terlebih dahulu. Kita harus bisa mengenal diri sendiri gitu. Seperti itu. Oke. Dan mungkin kadang kita tuh bukan nggak kreatif gitu, cuman kita nggak tahu ternyata kita tuh padahal bisa loh gitu jadi guru kreatif ya. Gitu. Kayaknya kita tuh emang harus banyak mencoba gitu. Bukan mungkin pengalaman kita kalau SD, oh gurunya tuh kayak gini, jadi yang di otak kita, oh guru tuh seperti ini gitu. Padahal kita bisa lebih dari itu gitu ya. Iya. Oke. Kemudian nih Ustaz Adam masih ada lagi dari Bu Sofi di Depok. Apa ada perbedaan antara komunikasi dalam mendidik dan mengajar? Dua hal yang mirip tapi beda, gimana tuh? Oke. Nah, mendidik itu adalah pembentukan. Ya, kita lihat mendidik, kata-kata mendidik. Nah, mendidik itu kan membentuk mental, ya, membentuk mental, ya kan. Terus kemudian kalau mengajar itu ya adalah
kita bagaimana caranya memberikan materi gitu kan, menguasai materi atau bagaimana caranya kita menuangkan materi itu agar tersampaikan oleh peserta didik. Jadi perbedaannya signifikan gitu. Kalau mendidik itu lebih ke karakter atau sikap mental. Kalau misalkan mengajar ya. Iya. Ya, kalau mengajar lebih ke menuangkan, mengaplikasikan gitu. Oke, jadi kalau mengajar cuma transfer aja Ya. ilmunya ya, tapi kalau mendidik itu gimana apa yang kita transfer itu bisa membentuk mental atau karakter si anak. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Ustadz Adam. Ada satu lagi nih dari Ibu Syarifah Sumayyah di Depok. Ustadz, bagaimana cara merubah anak yang suka bercanda dan mempengaruhi temannya dengan sikap yang kurang baik? Mungkin komunikasi yang seperti apa yang harus kita lakukan nih ke si anak yang suka bercanda ini? Oke, kita lihat dari ini ya. Tadi pertanyaannya mengubah anak ya, mengubah perilaku anak bukan ya? Ya. Mengubah anak yang suka bercanda. Iya. Yang pertama itu kita harus memulai satu persatu, gitu ya. Mulai satu persatu itu bagaimana maksudnya? Ya, kita tuangkan aturan di dalamnya. Misalkan banyak sekali nih anak-anak yang terlalu banyak main HP gitu kan. Nah, kita harus membentuk aturan tuh, membuat suatu aturan agar nantinya anak terbiasa dengan aturan tersebut gitu. Nah, kemudian adalah membatasi peluangnya. Contohnya, nah kamu main HP jam segini, dalam sehari kamu main HP cuma 2 jam, selebihnya kamu main atau belajar gitu. Itu memang awalnya memang agak susah, tapi nanti ketika anak sudah terbiasa, maka lambat laun akan merubah perilaku dan pola pikirnya gitu. Dan yang terakhir adalah jangan mengharapkan simpati dari anak. Ya, biasanya orang tua itu mengharapkan anak itu harus nurut gitu kan, harus nurut dengan apa yang kita ucapkan gitu. Padahal kita tidak harus selalu menuntut gitu. Tidak harus selalu menuntut anak untuk selalu aja mengikuti aturan kita gitu kan. Dan cara mendidiknya adalah kita harus mendidik sesuai dengan zamannya gitu. Jadi jangan zamannya kita dituangin ke dalam zamannya anak-anak gitu. Itu kan sebuah perilaku yang tumpang tindih sekali gitu terhadap pola asuh. Seperti itu. Yang pertama tadi ya Ibu ya, yang pertama kita mulailah satu persatu membentuk sebuah aturan, membentuk sebuah kesepakatan dan membatasi peluang, dan juga yang terakhir adalah jangan mengharapkan rasa simpati dari anak yang terlalu berlebih. Itu karena anak juga mempunyai privasi tersendiri atau mempunyai peluang privasi atau yang tidak boleh diberitahu gitu. Oke, alhamdulillah cukup jelas nih Ustadz Adam. Berarti tadi itu kalau gimana cara merubah anak, yang pasti nggak bisa langsung ya Ustadz Adam ya tadi. Ya, satu persatu. Harus bertahap, satu persatu. Bisa dimulai dengan cara kita berkomunikasi dengan si anak, membuat aturan. Bukan melarang mereka bercanda, tapi boleh bercanda tapi berapa menit gitu ya. Setelahnya ayo fokus lagi. Nah mungkin itu cara yang bisa kita lakukan ya Bu Syarifah Sumayyah. Baik, waktu sudah 11.14 Ustadz Adam. Mungkin kalimat terakhirnya boleh dijelasin nih yang ada di screen. Oke. 1 atau 2 menit. Oke. Kita lihat quotes nih teman-teman. Quotes saya ambil dari grup ya. Kualitas hidupmu dipengaruhi oleh kualitas percakapanmu. Jika kamu berbicara tidak baik, maka hidupmu juga akan tergambarkan dengan ucapanmu. Gitu. Kepribadian contohnya gini, kepribadian saya tergantung siapa Anda. Sikap saya tergantung kepribadian Anda. Gitu. Jadi kualitas percakapan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Baik. Oke. Sudah cukup Ustadz Adam? Ya, cukup. Oke, terima kasih banyak Ustadz Adam.
untuk sharingnya tentang skill berkomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh kita nih para educator, para pendidik, para guru, yang mana kita langsung berinteraksi dengan murid. Kalau biasanya kita interaksi secara langsung offline, kita bisa ngomong tatap muka gitu kan, tapi saat ini dibatasi oleh COVID, jadinya dengan cara online, tapi tadi tidak walaupun berkurang mungkin kualitasnya, tapi bisa tetap kita maksimalkan. Ya. Oke, mungkin Ustadz Adam boleh tutup screen sharing-nya. Oke. Baik, izinkan saya memberikan satu kesimpulan, yaitu yang paling penting dari komunikasi adalah terciptanya komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi dua arah yang saling menghargai, yang dapat didengar, dapat dimengerti, dan juga komunikasi kita atau ungkapan-ungkapan kita itu dapat memberikan ruang untuk peserta didik juga mengutarakan apa yang ia rasakan atau yang ia pikirkan, seperti itu ya. Jadi semoga kita nih para guru bisa terus belajar. Kalau dulu kita ngerasa guru kita ada yang nggak baik cara komunikasinya, maka ini kesempatan untuk kita memberikan pengalaman yang lebih baik untuk anak-anak didik kita. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini di sesi kedua. Insya Allah nanti kita infokan lagi meeting kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai meeting 10. Itu aja kita. Fotonya Bu Miss. Ya Pak Yuda. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum meninggalkan ruangan ini, Zoom meeting ini, boleh dinyalakan lagi kameranya. Kita foto bersama. Oke. Kalau mau foto. Udah, ada lagi. Bu Evi boleh dinyalakan. Bu Aini, Bu Tias, Bu Syarifah, dan Bu Winur. Yuk. Oke, saya screenshot ya. Oke, masih menunggu dikit lagi. Bu Aini, Bu Winur, Bu Ririn, Bu Putri. Oke. Baik, boleh senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan weekend-nya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semakin menjadi orang-orang yang lebih berkembang lagi, lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ica. Ada. Terima kasih Miss Ica, Ustadz, semuanya. Saya pamit. Izin live. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Waalaikumsalam.